konsep hadis sahih. Jadi kan begini, selama ini kan kita sering mendengar ya ungkapan apabila suatu hadis itu sahih maka itulah mazhabku, begitu kan? Orang banyak mengaitkan itu dengan masalah kesohihan dibandingkan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Padahal sebenarnya Imam Asy-Syafi'i ketika saat menyampaikan tentang apa itu konsep hadis itu sahih, itu tidak ngomongin tentang perbandingan Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya dengan fatwa-fatwa beliau yang sering dituduh sebagai hadis itu dhaif dan sebagainya. Enggak ada kaitannya dengan itu. Karena beliau hidup di zaman yang isunya bukan seperti isu kita zaman sekarang. Isunya di masa itu adalah begini. Ini masalah ngomongin hadis. Bahwa di dalam mazhab sebelumnya, entah itu Maliki ataupun itu Hanafi, dua mazhab besar itu, kalau bicara hadis itu valid apa enggak valid, dipakai apa enggak dipakai, pertimbangannya adalah seberapa banyak yang meriwayatkan, seberapa banyak jalur periwayatannya gitu. Jadi makin banyak yang meriwayatkan hadis itu, makin kuat dia, makin valid gitu kira-kira. Itu dalam mazhab Hanafi dan juga dalam mazhab Maliki. Dua-duanya sama, bicara kuantitas gitu. Cuma nanti bedanya begini. Kalau dalam mazhab Maliki uniknya adalah kuantitas ya. Yang jadi jaminan bukan perawinya tuh ada di sono, ada di sono, di sono, di sono dikumpulin, enggak. Tapi kalau mau tuh perbandingannya adalah ini Madinah, ya. Baru 70 tahun yang lalu ditinggalkan oleh Nabi. Nabi wafat di Madinah, kuburannya masih ada. Dan di masa Imam Malik itu Madinah tuh belum banyak terjadi perubahan, masih apa adanya. Madinah next 70 years gitu ya. Madinah 70 tahun kemudian. Belum ada perubahan yang berarti. Nah, kalau Anda punya suatu hadis gitu ya, riwayatnya siapa nggak tahu gitu kan, boleh aja Anda ajukan. Tapi kata Imam Malik, saya tes dulu dengan realita orang Madinah. Hadis Anda bisa saya pakai kalau sesuai dengan realita orang Madinah. Kalau nggak sesuai, mohon maaf, minggir. Kenapa? Hujahnya orang Madinah jauh lebih kuat. Ini kotanya Nabi, gitu ya. Nah, itu uniknya adalah mazhab Maliki itu begitu. Jadi nanti ada hadis misalnya, sahih gitu ya, sahih. Tapi bertentangan dengan praktek orang Madinah, dibuang sama beliau, nggak dipakai. Contohnya adalah hadis tentang puasa 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal, hadisnya sahih, gitu kan? Siapa orang yang puasa Ramadan dan wa'at ba'ahu sittan min Syawal dan diteruskan dengan 6 hari bulan Syawal, puasa sunnah gitu ya, maka dia mendapatkan pahala sepanjang hidupnya, seperti puasa seumur hidup lah begitu ya kan. Hadis ini sahih sebenarnya, tapi oleh Imam Malik dibuang, tidak dipakai. Kenapa? Karena bertentangan dengan amalnya orang Madinah. Saya orang Madinah, saya tidak pernah melihat ada orang Madinah ya, anak cucu para sahabat loh ini ya, yang mengerjakan puasa sunnah bulan Syawal. Tidak ada. Itu kata siapa? Kata fulan. Berapa orang loh yang ngeriwayatin? 5, 10, 15. Ini satu kota, Om. Wah, gitu kan. Madinah itu waktu ditinggal oleh Nabi wafat, itu penduduknya sekitar 30.000. 70 tahun kemudian, ya pastinya lebih banyak lah ya, gitu kan. Bayangin, kalau kita ambil angka di masa Nabi aja 30.000. Dia riwayat yang meriwayatkan berapa rawi? 100, 200, 300. Kita ini 30.000 orang loh. Gitu loh. Kuatan mana? Ya kan ngomong banyak-banyakan. Ya kuatan kita lah orang Madinah. Gitu kata Imam Malik, ya kan? Nah, kalau Imam Abu Hanifah karena dia nggak tinggal di Madinah, tadi ngomongnya pokoknya yang penting perawinya banyak, gitu. Nah, dua mazhab awal ini itu ngomongin jumlah perawi. Makin banyak jumlah perawi, makin kuat, kan gitu ya. Imam Syafi'i datang dengan konsep yang 180 derajat berbeda. Saya nggak ngomongin jumlah itu nggak ada artinya, gitu. Saya ngomongin kualitas perawi. Wow, kualitas perawi, iya, kualitasnya. Yang penting kualitas, bukan kuantitas. Kalau yang ngomong tuh misalnya guru saya Imam Malik, dan beliau langsung dapat dari gurunya Imam Nafi'.
Nafi' langsung dari gurunya langsung, yaitu Abdullah bin Umar. Wah, itu udah jaminan itu ya. Nggak butuh lagi dukungan dari siapapun, tapi dari seorang yang fiqh ya, nyambung ke gurunya yang fiqh, nyambung ke gurunya yang fiqh, itu yang kita pakai. Jadi kualitas perawi gitu. Bukan jumlahnya yang banyak. Jumlah itu apa? Siapa mereka? Kita nggak tahu. Tapi kalau dia adalah seorang alim gitu ya, orang yang hafiz gitu, orang yang benar-benar nguasai banget ya riwayat itu, ya istilah profesionalismenya dialah gitu ya. Kan gini, kira-kira nih kalau bahasa kitanya, untuk menerbangkan pesawat kita tidak butuh jumlah orang yang banyak untuk menerbangkan pesawat. Kita cuma butuh satu pilot. Kalaupun mau didampingin satu co-pilot, oke. Satu captain dengan satu asisten, selesai, kita bisa terbang. Nggak perlu 200 orang masuk kokpit ngatur-ngatur pesawat, ntar nggak selesai-selesai. Serahkan saja pada ahlinya. Gitu. Ngapain orang satu Madinah tuh dikumpulin? Setuju nggak? Nggak penting. Cukup satu orang tapi profesional. Gitu konsepnya Imam Asy-Syafi'i, ya kan? Coba deh, kalau kita ngomongin hari ini, kita butuh orang banyak nggak sih untuk mengerjakan satu pekerjaan? Enggak. Tapi kita butuh orang satu yang profesional, gitu. Yang ya gini. Saya kasih contoh gambaran yang lebih realistis ya. Idul Kurban, ya. Panitia itu mau nyembelih sapi, tapi satu pun nggak ada yang profesional gitu loh. Sapi satu ekor dikerubutin 15 orang, itu ngamuk sapinya, mental semua diseruduk gitu. Gara-gara emang dia bukan pakarnya, gitu kan. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau suatu permasalahan diserahkan pada yang bukan ahlinya, ya tungguin aja kehancurannya, kan gitu ya. Nah, dibandingkan dengan jagal yang memang profesional, emang kerjaannya dia tiap hari nyembelih sapi, gitu. Sapi itu nggak usah pakai ikut sana, ikut sini, tarik sana, dorong sini, nggak usah. Itu buang-buang waktu, buang-buang kerjaan. Ya, kalau jagal yang profesional dielus, sapinya duduk sendiri, masang sendiri, tinggal disembelih gitu. Orang satu kampung bingung, bulah pakai jimat apa nih orang? Enggak pakai jimat, jam terbang. Gitu jawabannya jam terbang. Kalau emang udah ahlinya, itu cuman masalah sesederhana itu sebenarnya, kan gitu ya. Nah, begitu juga Asy-Syafi'i itu bicara profesionalisme, bukan bicara jumlah orang. Karena ini masalah agama, yang dibutuhkan bukan demokrasi. Jadi kita sholat pakai kunut apa enggak? Coba bikin kuesioner. Siapa yang setuju kunut, angkat tangan. Kunut, jumlah. Yang tidak kunut, angkat tangan. Enggak, bukan begitu caranya. Memvalidasi sebuah riwayat, itu enggak butuh jumlah yang banyak. Tapi bicara tentang kualitas periwayatannya ini sendiri. Orangnya, jalurnya. Nah, ini kan 180 derajat berbeda konsepnya dengan yang sudah ada. Nah, Imam Asy-Syafi'i memperkenalkan, Mas, Om, Tante, ya, semua. Yang saya maksud ini adalah itu namanya sahih. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Gitu loh. Kalau valid inilah ya, validnya sahih itu. Gitu, bukan kalau yang meriwayatkan banyak maka itu pendapatku, bukan. Saya nggak ngomongin banyak, saya ngomongin kualitas. Gitu, ya kan? Jadi ini unik gitu. Kita baru tahu, Syafi'i itu hebat kalau gitu ya. Oh iya, hebat dia, hebat banget gitu kan. Makanya orang kalau sok merasa dirinya ahli hadis, tapi dia memandang rendah pada Imam Syafi'i, ketahuan dia sebenarnya dia bukan ahli hadis gitu. Kalau dia ahli hadis, dia akan, bahasa kitanya itu akan nyembah-nyembah kepada Asy-Syafi'i. Karena peletak dasar ilmu mustalah hadis itu Syafi'i. Peletak dasarnya itu bukan siapa. Ya istilahnya kalau kita ngomongin ilmu apa namanya trigonometri gitu ya. Itu mbahnya itu kan ya Pitagoras gitu kan. Yang kan rumus Pitagoras itu segitiga siku-siku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Wah, itu begawannya itu, ya kan? Ngomongin hadis, sahih apa segala macam, begawannya Syafi'i. Gitu. Itu harus diterima, bukan Bukhari, bukan Muslim gitu, enggak. Bukhari itu tinggal mempraktekkan saja apa yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i sebagai peletak dasar. Konsepnya hadis sahih itu gini ya. Gitu. Cuman memang Asy-Syafi'i tidak
tidak membuat judulnya Al-Jami' As-Sahih, enggak. Karena enggak ada gunanya juga. Kenapa dibilang enggak ada gunanya? Ya ngapain? Hadis cuman dikumpulin doang tapi enggak disebutkan ini dipakainya buat apa? Enggak, gitu. Asy-Syafi'i enggak bikin hadis, kumpulan hadis sahih. Buat apa? Nanggung. Beliau langsung aja bikin hukumnya, gitu. Jadi beliau menulislah Al-Hujjah, beliau menulislah Al-Um, ya kan? Karya-karyanya Syafi'i itu beliau ajarkan kepada murid-muridnya, dan salah satu muridnya misalnya Imam Al-Muzani 264 wafatnya itu ya. Nah, kan ini anak cerdas gitu ya. Jadi semua pemikiran Syafi'i itu dirangkum singkat, simple tapi lengkap dalam kitab Al-Mukhtasar. Gitu. Nah, mukhtasarnya itu nanti disyarah di masa-masa berikutnya. Banyak tuh, ada puluhan gitu ya, tapi yang besarnya itu misalnya oleh Al-Mawardi ya, 450 Hijriah. Al-Mawardi itu membuat Al-Hawi Al-Kabir, syarah dari Mukhtasar gitu kan. Atau nanti di zamannya Al-Juwaini ya, Imamul Haramain Al-Juwaini, beliau menulis Nihayatul Matlab. Yang Al-Hawi Al-Kabir punya saya itu 23 jilid. Yang Nihayatul Matlab punya saya itu ada 20 jilid. Wah, itu dijelasin kayak gitu. Semuanya pakai hadis sahih. Semuanya pakai hadis sahih. Tapi hadisnya bukan berhenti cuman hadis, tapi langsung implementasi. Jadi karya gitu. Jadi karya fikih yang sudah langsung bisa implementatif, tinggal kita pakai. Beda sama Bukhari. Bukhari Muslim pakai konsep dari Syafi'i bahwa hadis sahih itu harus begini. Emang dia kumpulin hadis sahih, tapi berhenti di hadis sahih. Dah. Bagaimana mempraktekkan hadis sahih ini? Wah, bukan urusan saya, Pak. Saya cuma kerjaannya cuma ngumpulin hadis sampai berhenti di sahih, udah. Terus praktekinnya gimana? Waduh, saya juga orang baru, Pak, di sini. Itu Bukhari, itu Muslim. Beda dengan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya konsep apa? Hadis itu yang bisa diterima adalah yang sahih, bukan yang mutawatir. Maksudnya bukan yang perawinya banyak, nggak penting. Yang penting kualitas. Oke? Nah, terus gimana prakteknya? Langsung diterapkan dalam keseharian. Ya, maka beliau menyusun itu ya, mulai dari toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, semua langsung implementatif, dan bagaimana menggunakan hadisnya itu gitu, dan kesimpulan hukumnya. Masalah yang paling besar adalah Imam Bukhari, Imam Muslim itu tidak menulis implementasi. Beliau itu banyak jasanya tapi baru berhenti sampai ini loh kumpulan hadis sahih gitu doang gitu. Ya kalau baru kumpulan hadis sahih kan ya belum bisa diimplementasikan. Ini cara makainya gimana? Ya kan? Baru cuman koleksi doang. Nah, Asy-Syafi'i itu bukan cuma mengkoleksi hadis sahih, tapi langsung mempraktekkannya. Maka apapun yang sudah dituangkan Asy-Syafi'i di dalam karya-karya beliau gitu ya, itulah representasi dari konsep hadis sahih yang diajarkan oleh beliau di awal. Ini menariknya mazhab Asy-Syafi'i.